terima kasih Anda masih di Opsi. Mas Siva, saya minta tanggapan Anda dari statement para rekan-rekan Anda dari partai yang lain, termasuk juga soal reshuffle. Tadi itu ada gambarnya, PAN-nya mulai jalan, tapi kursinya menterinya kok ditenteng-tenteng gitu. Jadi sebenarnya gimana nih? Siap dengan konsekuensi apapun? Ya grafisnya salah itu. Jadi sekarang PAN masih menjadi partai politik pendukung pemerintah. Kalau kemudian di antara partai politik pendukung pemerintah ada yang berbeda pandangan politiknya, kalau di DPR itu hal yang biasa. Ya, dari 561 cuma 2 pasal saja gitu kan. Tapi karena itu juga ada pertimbangan konstitusional dan pertimbangan ideologi politik partai. Bukannya tidak ada dasar pemikirannya, ada dasar pemikirannya. Kalau kemudian ini adalah merupakan sistem pemerintahan presidensial, makanya yang berwenang, yang punya otoritas, prerogatifnya ada pada presiden. Saya sudah bicara dengan Pak Asman mengatakan saya akan bekerja terus untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Selama amanahnya masih diberikan. Ya. Sebagai menteri, seperti itu kan? Ya, begitu. Jadi intinya. Tapi Pak Amin Rais bilang suruh mundur saja dari kursi menteri itu. Ya, jadi memang kalau soal hal-hal yang berkaitan dengan eksekutif itu sudah menjadi tanggung jawab DPP Partai Amanat Nasional. Oke, jadi bukan tanggung jawabnya Amin Rais lagi ya. Oke, baik. Saya minta ada audiens di sini, ada Mas Burhanuddin Muhtadi, analis politik. Mas Burhan, sejauh ini apa tanggapan Anda dan soal etika, soal kemudian konsistensi dan lain-lain, tanggapan Anda seperti apa, Mas Burhan? Ya, ini semacam kutukan koalisi presidensial, sesuatu yang oleh salah satu narasumber tadi disebut sebagai bagian hal biasa dalam konteks sistem presidensial, di mana ikatan yang menghubungkan antar partai pendukung koalisi itu sangat lunak. Dan karena sangat lunak, maka manuver antara para partai pendukung pemerintahan itu juga sangat ditentukan oleh insentif apa yang mereka peroleh. Ya. Nah, kalau kita lihat PAN cuma dapat 1 kursi kementerian, itu pun kementerian negara yang anggarannya sangat terbatas gitu ya. Kalau misalnya di reshuffle sekalipun, saya kira PAN tidak terlalu keberatan. Mengapa? Karena insentif untuk mendapatkan kuenya koalisi tidak sebesar yang didapatkan PDIP atau Nasdem. Nah, kalau kemudian sekarang kita pertanyakan komitmen PAN, sebenarnya kembali kepada sang pemilik sistem presidensial, yaitu Pak Jokowi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Presiden Jokowi mampu mau dalam konteks mereshuffle PAN. Karena kalau kita lihat koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, itu Pak Jokowi membutuhkan PAN sebagai partai dengan simbol Islam. Nah, kalau misalnya PAN direshuffle, tinggal PKB dengan P3. PKB dan P3. Persis. Tetapi kita ingat PAN ini representasi dari dalam konteks kultur politik Islam tertentu adalah representasi Islam modernis. Nah, sebenarnya kalau kita lihat PAN itu bukan hanya semata-mata perlawanan mereka di DPR. Bahkan kalau kita lihat dari data survei, pemilih PAN itu sendiri juga banyak yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah PAN meskipun elit yang koalisi, tetapi gerbongnya itu masih banyak yang tidak ikut selaras dengan pemerintahan Jokowi. Jadi kalaupun toh kemudian elitnya melakukan semacam manuver yang berbeda dengan kepentingan pemerintah, itu secara tidak langsung bukan tidak signifikan, itu seperti mendengar aspirasi basis masa mereka. Gerbong mereka. Jadi sebenarnya yang perlu dituntut oleh pemerintahan Jokowi kepada PAN adalah satu, bukan hanya soal komitmen untuk terus mengikuti jalur pemerintah, tapi mau atau tidak untuk mendisiplinkan basis masanya. Jadi basis masanya sendiri juga tidak kalau dilihat dari... Apakah tambah kursi itu, tambahan kursi menteri bagi PAN itu akan merubah kondisi justru kalau ditambah kursinya buat PAN, insentif buat partai untuk disiplin mendukung pemerintahan juga tidak ada gitu. Jadi perlu ada reward and punishment. Bagaimanapun PAN sudah melakukan semacam pembangkangan. Kalau kemudian sudah membangkang diberi insentif tambahan kursi, itu juga merugikan buat Nasdem dan PDIP. Oke, baik. Mas Arya tadi Anda mau menambahkan? Saya hanya sedikit komentar mengenai representatif Muhammadiyah. Kalau kita lihat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu benar-benar seorang Muhammadiyah yang lahir dari Universitas Muhammadiyah. Juga kalau kita lihat dari Menteri Kesehatan, juga lahir dari rahim Muhammadiyah. Jadi saya kurang sepakat apa dari komentar Pak Muhtadi bahwa seolah-olah representatif Muhammadiyah itu hanya di PAN. Oke. Yang saya lihat justru bagaimana proses elit politik ini
PAN merupakan bagian yang cukup efektif di dalam proses konsolidasi kekuasaan dan konsolidasi politik untuk bagaimana nawacita pemerintahan Jokowi ini berjalan secara efektif. Memang representatif menteri, PAN merupakan porsi yang mungkin kurang signifikan, tapi bagaimana dukungan PAN secara politis di parlemen itu menurut saya perlu ada ketegasan, karena tadi Pak Viva Yoga juga mengatakan bahwa seolah-olah koalisi itu hanya di pemerintahan, menafikan koalisi di legislatif. Yang justru saya lihat kalau toh memang PAN akan tetap berada di dalam koalisi pemerintah, proses check and balance sistem presidensial ini DPR, harus kita lihat dukungan baik di politik anggaran, legislasi maupun proses pengawasan ini di Silakan, Mas Viva. DPR. Saya kira itu. Ya, kalau di DPR, sebagian besar ide-ide, gagasan-gagasan, dan pandangan politik Partai Amanat Nasional selaras sejalan dengan pemerintah. Gitu. Tapi terpikir untuk keluar dari koalisi nggak sih sebenarnya? Ada diskusi internal untuk terpikir keluar dari partai pendukung pemerintah? Kita belum berpikir ke arah sana. Jadi secara konstitusional sudah diputuskan oleh partai bahwa PAN adalah partai pendukung pemerintah. Jadi segala konsekuensi yang ada di dalamnya itu juga harus merupakan bagian dari proses-proses politik yang harus dijalankan oleh PAN. Jadi kalau kemudian konteks ada keberbedaan disebut sebagai pembangkangan politik itu sudah terlalu jauh lah kalau menurut saya. Karena kalau pandangan politik di DPR itu bahkan justru partai politik pendukung pemerintah itu yang paling keras untuk mengkritisi pemerintah. Ya, ada di beberapa komisi seperti itu. Itu juga tidak bisa disebut sebagai konteks pembangkangan politik. Bukan pembangkangan lah gitu ya, alasan dari PAN. Sebelum saya ke Nasdem, memang nggak perlu belum berpikir untuk memang nggak perlu pindah berpikir, tapi hatinya memang ingin di luar. Hatinya Jadi nggak perlu dipikir-pikir. Panggilan hati. Tapi Anda setuju yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi tadi? Saya kira ada baiknya. Jadi begini, Afi. Jadi yang pertama, ini kan kontestasi yang harus dipahami, para pengamat yang lebih paham, bahwa 2019 ini Pilpres dan Pileg itu serentak. Itu bedanya dengan pemilu. Artinya ketika partai menentukan pilihan capres, itu akan berkorelasi langsung, paling tidak ya, pengaruhnya besar terhadap keberadaan partai itu sendiri. Sementara sekarang, katakanlah nanti kalau 20%, kan hampir pasti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, hampir pasti. Kita tidak. Kalau itu yang terjadi, sudah banyak semua dukung Pak Jokowi, bagi PAN itu tidak menambah suara. Nanti dijelaskan oleh pengamat. Kalau mendukung Pak Jokowi, lebih baik bagi PAN mendukung Pak Prabowo gitu. Akan menambah suara bagi PAN gitu. Ini ada hitung-hitungannya. Itu menurut Selain saya. menambah suara dari Gerindra, apa sih yang bisa ditawarkan ke PAN kalau bergabung? Kalau bagi Gerindra, PAN ini bukan orang lain. Sudah pernah sama-sama di 2014 mengusung Capres dan Cawapres. Jadi kalau PAN kembali ke Gerindra atau bersama-sama koalisi itu kembali ke jalan yang benar. Oke, Nasdem dulu. Silakan Mas Bambang sebelum saya ke PDIP. Silakan. Ya, saya tadi menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Riza, bahwa apa yang di hati itu harus sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan. Nah, itu yang saya harapkan ketika satu partai sudah memilih untuk menjadi bagian dari pendukung pemerintah, maka apa yang di pikiran, apa yang dikata-kata, apa yang di hati juga harus sejalan. Kalau Nasdem misalnya, kita dalam berbagai kesempatan selalu menginstruksikan kepada seluruh kader dan pengurus bahwa kita ini partai pendukung pemerintah dan segala kebijakan keputusan yang dikeluarkan oleh Partai Nasdem harus dalam koridor itu. Nah, itu kan bagian dari wujud nyata bukti bahwa kita benar-benar komit dengan pilihan kita untuk bersama pemerintah. Nah, menurut saya kita masih bisa diskusi lah. Ya, kita berharap hal yang sama pun juga dilakukan oleh seluruh partai-partai yang sudah menyatakan dirinya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ya, kita tunggu saja nanti. Kita tunggu saja. Oke, sebelum saya ke PDIP, ada audiens yang juga ingin terlibat dalam diskusi kita di sini. Silakan tunjuk tangan Anda. Silakan. Oke, baik, silakan Bapak dengan siapa dan Anda ingin bertanya atau ingin juga memberikan komentar? Silakan. Baik, terima kasih. Bagi saya, diskusi kita malam ini tentang pergerakan partai politik amanat nasional seperti apa itu. Yang menjadi poin saya atau sorotan saya adalah PAN sekarang
berada dalam dinamika politik yang rational choice. Dua hal itu, rational choice berarti pilihannya secara akal sehat, tetapi rational choice yang bersifat induktif. Konteksnya di sini adalah jangka pendek, rasional, yang bersifat induktif, lalu juga ada hentakan ke depan, dalam arti bahwa rasional induktif tadi itu bisa mengarah kepada poin-poin yang untuk prediksi ke Apa depan. keuntungan dengan posisi hari ini yang diambil oleh PAN, rasional deduktif yang Anda katakan tadi? Oke, poinnya bahwa Keuntungan untuk PAN? PAN sekarang bukan berada seorang diri untuk berbicara bahwa mereka mendukung. Sehari sebelumnya itu Pak Zulkifli mengatakan bahwa kami akan mendukung secara total apa yang akan terjadi nanti. Tetapi ketika pada jam keputusannya semuanya keluar bersama Gerindra, Partai Demokrat dan juga PKS. Ya. Hal semacam itu sebetulnya itu bukan tindakan secara serta-merta secara politik, tapi itu adalah sebuah asumsi atau aksioma induk yang diperankan oleh PAN untuk perhitungan ke depannya. Itu poin saya pertama. Oke, baik. Terima kasih. Poin Anda? Boleh? Sudah? Baik. Apa seperti itu, PAN? Memang ada kalkulasi jangka pendek yang diambil oleh PAN sejauh ini? Oh, tidak ada. Mengambil positioning? Tidak, politik PAN itu politik tegak lurus, mudah dibaca, mudah dicerna, tidak berbelok-belok. Jadi apa adanya. Kenapa nggak kayak Nasdem gitu ya misalnya? Kan? Tadi kan harus Jadi, tegas, komitmen. Iya betul, karena dalam sikap PAN, pandangan politik PAN itu selalu didasarkan kepada ideologi politik dan platform partai. Yang masing-masing platform partai jelas berbeda. Meskipun itu dalam satu koalisi partai itu tidak melebur identitas politiknya, tidak akan bisa melebur identitas politiknya, tetapi dalam hal proses-proses politiknya, program-program yang dijalankan itu sebaiknya juga dikomunikasikan dengan seluruh partai politik pendukung pemerintah. Katanya gitu ya mau kan? kembali ke gitu jalan kan? yang benar dari Betul. Gerindra, tadi sudah ada undangannya kembali ke jalan yang benar. Saya minta tanggapan yang itu. PAN sudah kembali ke jalan yang benar dalam sikap politiknya karena dijalankan secara rasional, secara lurus, secara objektif, Konstitusional. dan penuh dengan kesadaran politik. Tidak tergesa-gesa. Mau kembali, Iya. Gerindra sudah ke Cikeas, ditinggal juga itu. Jadi gimana? Gerindra juga sudah ke Cikeas. Iya. Ayo Gerindra. Dia Justru udah ke beda, Cikeas. Afi. Daripada gitu, Pan ke udah kita gabung aja. Nah, justru beda. Cikeas itu kan selama ini di tengah. Nah, sekarang Penyeimbang. dia sudah mengambil pilihan. Ini menarik gitu loh. Selama ini kan 2014 di tengah, partai penyeimbang. Nah, apa yang disampaikan dari Demokrat yang kita dengar beberapa waktu ini kan akan mengambil sikap dan putusan di 2019. Kami menyambut baik. Mudah-mudahan insya Allah sepertinya ikut Gerindra. Kan begitu. Bersama-sama ya, bukan ikut, mohon maaf. Bersama-sama Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN. Bagus lah ini. Sudah bagus lah itu. Oke, terakhir gimana Mas? Enggak, itu pandangan Gerindra, pandangan PAN lain lagi. Saya sudah ditinggal ke Cikeas, mendingan dia ke PDI Perjuangan. Oke, kita akan jeda sejenak. Kami akan lanjutkan. Lalu bagaimana konstelasi politik urusan koalisi hari ini berpengaruh pada konstelasi politik di 2019. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah di Opsi.